Bu Wiji ini nggak masuk, nggak ada. Tiba-tiba nggak ada. Saya pikir kan mungkin lewat sebelah mas. Nah waktu itu belum lama tiba-tiba Bu Wiji ini masuk dari dalam mas. Beliau pakai mukena. Serius ini. Masuk dari dalam thread. Loh udah, saya pikir masih lama mas. Kayak gitu. Aduh, pikiranku gitu. Ini aku sampai sekarang masih gemeter. Aku masih gemeter loh mas ini. Sumpah aku kesemutan ya sampai kaki. Mbak Ningsih ini tiba-tiba ngerasa ada yang jambak rambutnya mas. Nggak sekedar dijambak loh mas. Dan dibentur-benturkan ke tembok mas. Jadi nggak sekedar dijambak tapi benar-benar dibentur-benturkan ke tembok. Lihat dengan mata kepalanya sendiri, bayinya ini benar-benar kayak dilempar mas oleh sesuatu. Wah udah se-ekstrim itu. Rumah itu, ini benar-benar mas ya, rumah itu dulunya itu memang dibangun tusuk sate mas. Sengaja dibangun tusuk sate. Sengaja? Sengaja. Kenapa? Guys, di sosial medianya Lentera Malam itu kita pernah membahas tentang rumah tusuk sate. Dan banyak yang bilang kalau tinggal di rumah tusuk sate itu, mitosnya penghuni dari rumah tusuk sate itu bakalan bernasib buruk dan biasanya tuh banyak terjadi konflik di keluarganya. Dan hari ini mitos tersebut bakalan dibuktiin langsung sama bintang tamu kita yaitu Mas Lakon. Nah, teman-teman mungkin masih ingat dengan Mas Lakon yang pernah membawakan kisah tentang pocong ningrum. Jadi Mas Lakon hari ini bakal menceritakan tentang rumah tusuk sate yang angkernya itu bukan main guys. Bahkan saking penasarannya, Mas Lakon ini langsung melakukan penelusuran ke lokasi tersebut. Lalu gimana cerita lengkapnya? Simak terus videonya sampai habis dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam Ghost to Malang. Benda dibuka, nggak ada. Perutnya waktu ini dibelah. Ampun Mas Trit. Ya Allah, apalagi? Nah guys, di sini udah ada narasumber yang gue tunggu-tunggu nih. Kita sapa dulu aja namanya Mas Lakon. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya? Alhamdulillah mas. Oh, pocong ningrum aman? Aman. Aman ya? Dan sekarang nih, jadi sekarang ini kan ceritanya berbeda ya Mas ya? Betul. Jadi sempet nih, kemarin itu aku lihat-lihat tweet Twitter dari Mas Lakon yang ngebahas tentang rumah tusuk sate. Dan itu udah banyak tuh. Rame banget. Udah rame banget ya Mas ya? Banget. Ini ada apa dengan rumah tusuk sate ini Mas? Jadi gini Mas Yom, rumah tusuk sate itu kan memang pada dasarnya itu tidak layak untuk dihuni. Ini larinya ke kepercayaan. Jadi kepercayaannya jika ada rumah dibangun dalam posisi tusuk sate itu memang tidak layak dihuni. Karena konon katanya penghuni rumah tusuk sate itu rata-rata sial. Iya. Habis itu satu keluarganya itu sakit-sakitan, rumah tangganya bermasalah dan masih banyak lagi. Yang jelas penghuni rumah tusuk sate itu biasanya diganggu oleh setan. Itu paling sering ya? Ya itu paling sering. Soalnya itu relate lah. Semua rumah tusuk sate biasanya penghuninya mengalami hal itu mas. Iya. Seperti itu. Dan cerita ini cerita dari Mas Lakon atau ada narasumber nih? Kalau aku lihat sih ada narasumbernya. Iya. Gimana betul. tuh Mas? Jadi begini mas, di antara semua narasumber saya yang membagikan cerita tentang rumah tusuk sate, cerita ini paling menyeramkan. Karena di situ si narasumber ini tinggal di rumah tusuk sate tersebut hanya kuat 40 hari mas. 40 hari? Betul, hanya kuat 40 hari dan di situ dia tidak sekedar diganggu, tapi lebih ke diusir. Gangguannya ini enggak cuma penampakan, tapi udah serangan fisik sampai mengganggu kesehatan. Jadi benar-benar serem. Iya. Akhirnya cerita itu benar-benar saya dengarkan dan akhirnya saya bagikan. Dan setelah melihat cerita seperti itu, akhirnya saya putuskan untuk mencari keberadaan rumah tusuk sate tersebut. Ingin tahu bagaimana sih bentuknya rumahnya dan informasi-informasi yang saya dengar dari warga sekitar. Dan ternyata itu memang
benar-benar gak masuk akal, Mas. Berarti Mas Lakon ini tahu ya lokasinya di mana ya? Tahu. Di mana tuh Mas kalau boleh tahu? Jadi gini Mas, pertama kali saya setuju ke sini dan habis itu saya mau melakukan penelusuran itu kan saya tahu cerita ini itu kan terjadi di Tulungagung. Sama tahu gak Tulungagung? Tulungagung ya pernah dengar daerahnya. Ya, Tulungagung itu kalau dari Kota Malang ini di sebelah barat Mas, perbatasan Blitar sama Kediri lah, daerah situ. Kenapa kok saya suka banget sama Tulungagung? Di Tulungagung itu adat, budaya, dan tradisinya benar-benar kental Mas. Pesugihan paling menyeramkan itu ada di Tulungagung. Ya, mungkin semua teman-teman udah tahu. Pesugihan Mujang itu kan salah satu syaratnya memang ngipri monyet. Itu benar-benar paling serem. Habis itu santet paling cepat itu juga konon katanya disinyalir lahir dari Tulungagung. Santet Brengsek Dapur yang sampai nyantet keturunan, habis itu santet Brojo yang cuma hitungan jam. Itu katanya juga dari Tulungagung. Ditambah ada juga pesugihan kayak di Gunung Kemukus, pesugihan esek-esek, itu di Tulungagung juga ada. Jadi waktu saya dengar, oh ini terjadi di Tulungagung, saya itu semangat banget Mas. Tapi terlepas dari itu semua, Tulungagung ini nyaman banget tuh sebenarnya kotanya. Kotanya nyaman banget, masakannya enak-enak, habis itu pantainya itu indah-indah, jadi rekomen banget lah kalau teman-teman mau main ke Tulungagung, seperti itu. Jadi lokasinya ada di Tulungagung? Iya. Tepatnya di desa? Ya jangan, jangan Mas. Iya. Soalnya rumahnya sampai sekarang masih ada. Rumahnya sampai sekarang masih ada dan itu dikontrakan. Dikontrakin? Dikontrakan. Soalnya enggak. Oke. Oke kalau gitu. Tapi kalian atau teman-teman sadar gak? Mas Lakon sekarang udah nggak pakai masker. Nah ini nih wajah dari Mas Lakon ya. Betul. Tapi yang buat wanita-wanita nih, Mas Lakon udah punya istri ya? Ya udah. Punya CCTV. Betul sekali, udah punya buntut juga ya. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis dan langsung aja kita mulai Saksi Misteri. Kita mulai. Oke, ini saya runtutin aja biar jelas. Dari mulai pertama saya dapat cerita ini sampai akhirnya saya sampai di sini, sampai di Lentera Malam. Jadi seperti biasanya Mas, saya itu kan menulis, sama juga tahu. Dan itu saya dapat cerita tentang rumah tusuk sate. Sebenarnya sebelumnya saya itu juga sering Mas dapat cerita tentang rumah tusuk sate karena ya memang penghuni rumah tusuk sate itu biasanya memang sering diganggu. Tapi di antara cerita-cerita yang dikirim itu saya nyantol lah kalau istilah Jawanya itu tertarik dengan cerita yang satu ini. Karena yaitu tadi penghuni rumah tusuk sate yang dalam cerita ini itu hanya kuat 40 hari, asinya itu berubah jadi darah, sampai gangguannya itu tidak hanya visual, tapi sampai ke fisik Mas. Setelah dengar cerita itu, akhirnya benar-benar saya minta beliau menceritakan secara detail, bahkan saya minta voice note juga, minta telepon, akhirnya kita benar-benar komunikasi secara intens. Jadi gini ceritanya, kita sebut saja Mas sebut saja narasumbernya itu namanya Ibu Ningsih Ambarwati gitu aja. Ibu Ningsih ini adalah perempuan Parubaya yang berasal dari Lampung. Nah, waktu itu kebetulan berkunjung ke daerah Jawa Timur, Mas. Nah, berkunjungnya Ibu Ningsih ini, kalau saya tangkap, itu beliau ada masalah keluarga. Karena di situ, Ibu Ningsih ini ngakunya ibu-ibu Parubaya, tapi bawa bayi kecil. Bayinya ini usianya sekitar 9 bulanan. Belum ada setahun kok.
Nah, di situ karena beliau berkunjung ke Jawa Timur, gak ada saudara, gak ada teman maupun kenalan, akhirnya beliau ini mencari tempat tinggal. Karena niatnya di situ Ibu Ningsih ini tinggalnya lama, Mas. Dan singkat cerita, akhirnya bertemulah dengan salah satu orang, kita sebut saja namanya Pak Wiguna. Di situ Bu Ningsih ini tanya tentang kayak kos-kosan, kontrakan, atau tempat-tempat tinggal yang bisa ditinggali selama beliau di Jawa Timur. Di situ Pak Wiguna bilang, nih saya ada kontrakan kalau ibunya mau. Menyesuaikan budget, Ibu Ningsih waktu itu cuma bilang budgetnya itu 3-5 juta. Nah di situ Pak Wiguna ini bilang, kalau ibunya mau ngontrak di tempat saya itu cukup 3 juta saja per tahun, nggak apa-apa. Nah di situ karena Bu Ningsih ini udah nggak ada pilihan lain, akhirnya Bu Ningsih ini mau lah Mas, mau akhirnya diantarlah ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah, Ibu Ningsih ini seketika suka Mas, karena bentuk rumahnya itu 2 lantai loh Mas, 2 lantai besar banget. Ya kalau dipikir nalar memang siapapun pasti suka lah Mas dengan budget 3 juta, rumahnya besar banget, habis itu murah lah yo kayak gitu. Setahun ya? Setahun 3 juta. Akhirnya Bu Ningsih ini nggak usah banyak tanya lagi, waktu itu dibayar Mas, dibayar kontan. Bilangnya seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Bu Ningsih ini menempati lah rumah itu. Sekitar 7 hari setelah menempati Mas ini, baru 7 hari. Kan Bu Ningsih ini bawa bayi tuh. Bayinya ini yang biasanya selalu nggak pernah rewel, setiap harinya, setiap malamnya. Ketika menempati rumah tersebut, bayinya ini setiap malam rewel Mas. Nangis. Nangisnya itu nggak kayak bayi nangis pada umumnya enggak. Tapi nangisnya kayak dicekek ya Mas. Jadi nangisnya itu kayak nangis menjerit tuh Mas. Nah di situ Bu Ningsih ini mikirnya ya mungkin beliau orang asli Lampung, tinggal di Jawa Timur, beda suhu, bayi baru beradaptasi, mikirnya ya masih logis. Oh ya mungkin bayinya masih adaptasi dengan iklim, dengan suhu, cuaca kayak gitu. Akhirnya waktu itu beliau gak mikir apa-apa. Nah keesokan harinya Bu Ningsih ini lihat di dalam rumahnya itu banyak sekali rambut. Jadi kayak potongan-potongan rambut gitu loh Mas. Di setiap lantainya itu tercecer. Di lantai bawah sampai lantai atas. Dan bentuk rambutnya atau tekstur rambutnya itu beda banget dengan tekstur rambut Bu Ningsih. Kaget lah Bu Ningsih. Soalnya Bu Ningsih di situ kan nggak ada orang lain selain dia sama bayinya. Mengetahui hal itu tentu saja Bu Ningsih ini dibersihkan lah Mas. Orang namanya kontrak juga dirawat. Dibersihkan. Setelah bersih, keesokan harinya Bu Ningsih ini lihat lagi. Loh kok ada rambut lagi. Mulai mikir, waduh kayaknya ini di rumah ini ada orang lain selain saya. Singkat cerita, akhirnya Bu Ningsih yang biasanya tidur di kamarnya, akhirnya memilih untuk tidur di ruang tamu, Mas. Memilih tidur di ruang tamu bersama bayinya, beliau gelar tikar di situ, dan lampu ruangannya itu tetap dinyalakan. Jadi biasanya kan dimatikan kalau ada bayi, itu tetap dinyalakan. Niatnya Bu Ningsih waktu itu ceritanya, kalau misalnya ada orang masuk, Bu Ningsih tahu. Niatnya seperti itu. Nah, sekitar pukul 1 kalau nggak 2 dini hari, Mas. Bu Ningsih ini yang sebelumnya tertidur lelap, waktu itu tiba-tiba bangun. Karena beliau ini katanya mendengar suara saklar lampu ditekan. Ceklek gitu. Nah, dengar suara saklar lampu, Bu Ningsih ini bangun lah. Buka mata, kaget. Soalnya ruangan waktu itu tiba-tiba gelap loh, Mas. Ya sih gelap. Karena kebingungan, akhirnya Bu Ningsih ini nyalain lah lampunya. Loh, siapa yang matiin? Dinyalain. Pas waktu dinyalain, Bu Ningsih ini ngaku lihat ada perempuan, Mas. Perempuan itu tinggi banget, rambutnya itu panjang. Sampai paha. Panjang banget, Mas. Nah, perempuan itu jalan naik, nggak jalan sih. Kalau katanya itu melayang tapi rendah. Nah, lihat hal itu, shock Mas, nge-freeze, gak bisa bergerak, dan ditambah bayinya yang sebelumnya tertidur lelap, gak ada yang nyentuh, gak ada yang apa-apa, nangis, jeritlah bayinya. Bu Ningsih kebingungan, akhirnya bayinya ini dibawa masuk ke dalam kamar tidurnya. Nah di dalam kamar Bu Ningsih ini
pikirannya ya wis ketakutan Mas. Kita udah bisa bayangin lah ya perasaannya Bu Ningsih waktu itu kayak gimana. Soalnya lihat sosok perempuan seperti itu. Kalau wajahnya ini Bu Ningsih nggak bilang apa-apa, cuma perempuan rambutnya panjang banget. Akhirnya Bu Ningsih masuk ke dalam kamar sama coba menenangkan bayinya. Kurang lebih seperti itu. Dan singkat cerita, keesokan harinya Bu Ningsih ini cek ke seluruh bagian rumahnya. Ternyata ya tetap nggak ada apa-apa Mas. Cuma rambut itu tadi tetap ada, kembali ada. Banyak banget soalnya Mas ini. Ini nggak cuma 1-2 loh Mas. Banyak banget. Nah, karena pikiran gak enak, Bu Ningsih ini kan keluar tuh Mas, cari informasi ke tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah tersebut. Di situ sekalian belanja pagi, ketemulah Bu Ningsih ini dengan warung kelontong yang letaknya itu nggak begitu jauh dari rumah tersebut. Di situ Bu Ningsih tanya, Bu, sebelumnya perkenalkan saya penghuni di rumahnya Pak Wiguna yang ada di ujung jalan. Ibunya ini kaget loh Mas dengar itu. Loh, ibunya udah lama di situ. Alah masih seminggu kalau enggak 10 harian. Loh, kok berani tinggal di situ? Langsung dipotong kayak gitu Mas. Loh, kenapa ya Bu? Nggak apa-apa sih, soalnya kalau warga di sekitar sini tuh tahu kalau rumah itu berhantu gitu. Waduh, denger kayak gitu Bu Ningsih gimana ya Mas? Mau cerita kalau sebelumnya dia udah lihat perempuan itu juga nggak enak karena mikirnya ya kalau aku bilang nanti malah ditakut-takuti. Kalau yang saya tangkap kan waktu itu seperti itu. Akhirnya loh, kok bisa berhantu? Asal muasalnya gimana ya Bu kira-kira? Ibunya itu langsung nyeletuk gini Mas. Loh, ibunya memang nggak ngerti ya? Kan rumah itu rumah tusuk sate. Gitu. Jadi Mbak Ningsih ini loh, rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate gimana ya? Habis itu dijelaskan lah sama ibu-ibu pemilik warung itu. Jadi rumah ini tuh dari dulu memang berhantu Mbak. Ini rumah tusuk sate, rumahnya pas ada di ujung jalan. Mbak masa nggak tahu kalau rumah tusuk sate itu berhantu? Kurang lebih seperti itulah percakapannya. Dan singkat cerita, akhirnya Bu Ningsih ini, Mbak Ningsih setelah belanja balik lagi ke rumahnya. Sebelum masuk ke rumah, Mbak Ningsih ini lihat bentuk rumahnya itu dari luar. Oh iya, rumah ini memang rumah tusuk sate. Pas berada di ujung jalan, ngadep ke jalan. Wah, mau gak mau ya mau gimana lagi Mas. Waktu itu karena mungkin ya uangnya udah menipis. Habis itu kalau yang saya tangkap juga ini Mbak Ningsih ini ibu-ibunya udah ada masalah sama keluarganya. Kalau mau keluar-keluar nanti takutnya ketemu orang yang dia kenal. Intinya ada orang yang dihindari lah waktu itu. Akhirnya setelah mengetahui rumah itu tusuk sate, Mbak Ningsih ini mencoba nggak menghiraukan Mas. Soalnya Mbak Ningsih tetap berpikiran positif lah. Akhirnya masuklah ini Mbak Ningsih ke dalam rumah itu kembali. Sesamanya di dalam, Mbak Ningsih ini lihat ada lubang Mas. Lubang di tengah-tengah ruang tamu. Kalau bilang ke saya, itu lubangnya itu kayak lubang liang lahat loh Mas. Ya persegi panjang kayak makam orang dikubur gitu. Besar. Ya seukuran orang gitu. 2 meter. Tadinya nggak ada? Nggak ada. Itu tiba-tiba ada. Wah kaget lah Mbak Ningsih. Loh kok ada lubang? Karena Mbak Ningsih nggak enak, takutnya ngerusak rumah orang. Akhirnya Mbak Ningsih ini cari lagi Pak Wiguna. Nah di situ bukannya ketemu, ternyata Pak Wiguna setelah transaksi dengan Mbak Ningsih di awal, Pak Wiguna ini pulang ke Semarang. Ternyata Pak Wiguna ini orang asli Semarang, kayak gitu. Ya di situ Mbak Ningsih ini kebingungan Mas. Ini mau konfirmasi ke siapa, mau tanya-tanya ke tetangga ini semua tetangga ada yang tahu. Akhirnya Mbak Ningsih dengan keadaan seperti itu tetap menempati rumah tersebut Mas. Waktu itu aku mikirin loh. Ngapain orang ini kok tetap tinggal di situ? Kan nggak masuk akal juga. Tapi pas aku tanya, beliau bilangnya ya lagi-lagi udah nggak ada pilihan lain Mas, uangku nipis. Kalau aku keluar kemana-mana nanti takutnya ada orang. Gitu.
Dan singkat cerita, akhirnya Mbak Ningsih melanjutkan hari-harinya, Mas. Di suatu malam, Mbak Ningsih ini tiba-tiba kembali lagi bayinya ini nangis. Ketika bayinya nangis, kan biasanya bayi ini bisa ditenangkan dengan diberi susu. Entah itu ASI ataupun susu formula. Nah, waktu itu niatnya Mbak Ningsih ini diberikan ASInya, Mas. Tapi ketika diberikan ASInya, bukannya yang keluar ini susu, tapi jadi yang keluar benar-benar. Terus aku kalau bayangin itu kayak udah nggak tega lah. Karena kebingungan, akhirnya Mbak Ningsih ini keluar dari kamarnya cari susu formula yang memang sudah disediakan. Nah, waktu cari keluar, Mbak Ningsih itu cium bau rumah tersebut benar-benar wangi, parfum aroma serimpi, Mas. Sampean tahu gak aroma serimpi? Belum pernah nyium sih. Tapi itu aroma yang memang parfum yang memang digunakan khusus untuk orang mati, Mas. Oh. Jadi kalau di sini, tapi kayak ini mungkin semua orang yo pakai. Itu kalau ada orang meninggal itu pasti dikasih parfum serimpi, Mas. Itu Mbak Ningsih mencium bau itu. Wes pikirannya udah kacau segala macam. Akhirnya Mbak Ningsih ini mencoba terus menenangkan bayinya yang di situ bayinya gak bisa tenang. Dan ketika masih sibuk menenangkan, Mas, Mbak Ningsih ini lihat pocong. Aduh, aku denger itu pertama kali, ya Allah, itu pocong, Mbak. Nah, langsung itu di mana posisinya? Iya. Waktu beliau cerita, aku langsung tenang dulu, Mbak, ambil nafas. Itu di mana posisinya? Pocongnya itu berhenti, Mas. Ini kan lubangnya itu kan nggak jauh dari tangga tuh, Mas. Pocongnya ini diam nggak jauh dari tangga sambil natap wajah saya. Gimana bentuknya? Ya wajahnya udah hancur, Mas. Kain kafannya itu udah kusam. Nggak bunyi apa-apa, nggak bunyi apa-apa. Lah lihat kayak gitu sama gimana? Aduh, Mas, aku udah kayak mau pingsan, udah nggak bisa gerak, udah cuma kalau orang Jawa itu cuma menganga gitu loh, udah mangap-mangap aja, mau ngomong, mau minta tolong, mau teriak itu udah gak bisa. Nah, tapi singkat cerita itu nggak lama, itu kan cuma 5-6 detik lihatnya itu, Mas. Setelah itu pocongnya itu hilang, kayak diringi, kayak asap tipis gitu loh, Mas, katanya. Bus. Habis itu hilang, pocongnya hilang. Alhamdulillah hilang. Setelah hilang sama kemana? Kan realistis tuh aku nanyanya. Setelah hilang saya balik lagi, Mas, ke kamar. Kenapa gak keluar? Kenapa sama gak keluar gitu? Pertanyaannya juga gitu. Kenapa gak keluar? Saya takut, Mas. Nanti kalau keluar saya mau kemana? Ya kalau ada tetangga yang mau nolong, kalau enggak, saya udah kebingungan. Waktu itu juga malam juga. Akhirnya saya kembalilah masuk ke dalam. Waktu itu aku udah nggak bisa lagi komentar dengan cerita Mbak Ningsih waktu itu, Mas. Soalnya kalau saya pribadi yang di posisinya pasti ya keluar, Mas. Udah bahaya ya, bawa bayi, Mas Wali. Kayak gitu. Dan akhirnya setelah melihat penampakan yang sebegitu frontal, lihat benar-benar lama di depannya, Mbak Ningsih udah ngerasa kalau di rumah itu memang dia ini nggak sendiri. Akhirnya dia ini memutuskan untuk mencari kayak ahli spiritual, niatnya untuk membersihkan rumah tersebut. Ini lubang itu masih ada loh, Mas yo. Ini lubang ini masih ada. Yang sejak awal ini masih ada. Soalnya Mbak Ningsih ini kan perempuan, Mas. Mau nutup juga nggak mungkin. Iya. Soalnya kalau keterangannya lubang itu ada, itu bekas-bekasnya itu yang ada di samping kanan kirinya itu nggak ada. Jadi lantai itu tetap bersih. Logikanya kalau lubang digali itu tanah itu pasti ada loh, Mas. Entah itu bekas tanahnya, gundukan tanahnya, bekas galian itu nggak ada. Jadi itu benar-benar tiba-tiba ada gitu aja. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Mbak Ningsih ini carilah, Mas, ahli-ahli spiritual untuk coba membersihkan rumah tersebut. Di situ Mbak Ningsih ini udah lama, Mas, nyari ke tetangga-tetangga, itu nggak ada yang mau. Wes gak bisa, Mbak, itu dibersihkan. Udah lama, sama ini bukan satu-satunya yang tinggal di situ. Wes komentar-komentar yang aneh lah waktu itu. Dan untungnya Mbak Ningsih ini ketemu orang yang biasanya memang
bisa membersihkan hal-hal seperti itu. Kita sebut saja namanya ini Pak Ahmad, gitu aja. Setelah cerita kesana kemari, entah apa ya yang ada di pikiran Pak Ahmad ini. Pak Ahmad ini mau bantu Mbak Ningsih untuk membersihkan rumah tusuk sate itu. Tapi ketika dibersihkan, alah mas, belum lama, cuma 3 jam Pak Ahmad itu di dalam. Entah ini aku juga nggak tahu ngapain ya di dalam. Itu beliau muntah intinya mas. Muntah, aduh Pak, saya nggak bisa ini kalau ini. Pak, saya minta tolonglah Mbak Ningsih kayak gitu. 3 jam kalau cerita Mbak Ningsih. Cuma 3 jam keluar gak kuat. Akhirnya Pak Ahmad ini bilang, ya udah Mbak, nanti besok saya tak kesini lagi, saya bawa teman-teman saya. Gitu. Oke lah, setelah Pak Ahmad pergi, Mbak Ningsih ini ya mau gak mau tetap tinggal di rumah tersebut. Jadi selama nunggu Pak Ahmad kembali, Mbak Ningsih ini benar-benar terus diganggu mas setiap hari. Kayak dengar suara keramaian di situ, habis itu suara langkah kaki, suara loncatan, bau wangi, bau gak sedap. Bahkan Mbak Ningsih waktu sholat mas, waktu baca surat-surat pendek itu kayak ada yang baca, ada suara baca juga di belakang itu yang lebih fasih dari Mbak Ningsih. Habis itu bacaannya lebih bagus, mahrotnya juga lebih jelas. Habis itu Mbak Ningsih waktu sujud itu kayak ada yang naiki di belakangnya, sampai mau bangkit dari sujudnya itu nggak kuat. Waktu salam kayak ada banyak sekali orang yang lihat. Intinya waktu itu Mbak Ningsih benar-benar diajar lah mas di situ. Dan singkat cerita akhirnya Pak Ahmad ini kembali lagi lah dengan 7 kalau nggak salah. Tangkap ini ya, 7 entah itu muridnya atau santrinya atau temannya, saya nggak tahu jelasnya. Yang jelas waktu itu ada 7 orang, 8 orang total dengan Pak Ahmad. Jadi di situ beliau ini melakukan pembersihan dengan doa dan tahlil bersama, niatnya memang sterilisasi rumah tersebut. Tapi ya lagi-lagi mas, bukannya acara itu sampai selesai sukses, tapi ketika masih dalam proses tahlil maupun baca-baca doa itu santrinya ini satu persatu gak kuat, ada yang muntah, ada yang sakit kepala, ada yang kepanasan, kayak ada yang bakar gitu mas katanya kalau ceritanya Mbak Ningsih. Ya tentu saja lihat semua itu Mbak Ningsih lah di situ yang bertanggung jawab, sebagai penanggung jawab lah intinya. Kalau misalnya ada apa-apa dengan Pak Ahmad dan rombongannya, yang jelas Mbak Ningsih yang paling bertanggung jawab. Akhirnya Mbak Ningsih memutuskan untuk sudah mas, sudah pak, nggak usah dilanjutin. Kayaknya ini memang rumahnya nggak bisa dibersihkan. Jadi setelah upaya pembersihan dari Pak Ahmad itu gagal, akhirnya Mbak Ningsih ini benar-benar depresi. Ya itu tadi, dia udah nggak ada pilihan lain, mau keluar kemana, uang udah menipis, kalau keluar takut ketemu orang yang dia kenal, tapi kalau tinggal di situ terus-terusan malah bahaya kayak gitu loh. Jadi hampir tiap hari Mbak Ningsih ini depresi. Depresinya itu setiap malam Mbak Ningsih ini udah nggak pernah bisa tidur mas. Beliau ini sering sekali melamun, nggak bisa tidur di kamar, bawa bayinya sama nangis itu dia duduk di ruang tamu. Dan di situ ketika Mbak Ningsih ini sering-sering ngelamun, Mbak Ningsih ini sering sekali lihat tiba-tiba itu ada kayak tali, tiba-tiba ada tali tambang itu yang tiba-tiba ada. Nggak jauh dari Mbak Ningsih ngelamun, itu nggak 1-2 kali mas, sering sekali. Setiap ngelamun kok tiba-tiba lihat tali, itu tali apa, kayak saya udah sering bersihin nggak pernah lihat tali seperti itu, kok tiba-tiba ada tali di situ, di atas almari, di atas meja kok tiba-tiba ada tali. Ya kayak ada seolah kayak ada bisikan suruh Mbak Ningsih ini seperti itu loh. Jadi kayak ada arahan kalau Mbak Ningsih ini disuruh. Tapi ya di situ Mbak Ningsih lagi-lagi kayak ingat anaknya lah mas yo, ingat anaknya. Akhirnya Mbak Ningsih ini tetap menguatkan hatinya. Akhirnya beliau tetaplah tinggal di rumah tersebut. Setelah beberapa hari setelah itu, Mbak Ningsih ini enak-enaknya tidur, lagi-lagi itu keganggu dengan suara langkah kaki mas. Suara langkah kaki orang yang terdengar jelas banget di dalam rumah tersebut. Ya karena Mbak Ningsih ini pikirannya gak enak, akhirnya ngecek lah. Itu tengah malam itu mas. Tengah malam ngecek, pas dibuka Mbak Ningsih nggak lihat apapun.
Tapi tidak jauh dari lubang itu, lubang galian itu, Mbak Ningsih ini lihat ada bangkai monyet, Mas. Bangkainya itu nggak cuma satu, banyak dengan bentuk yang bermacam-macam. Ada yang cuma kepalanya, habis itu badannya, macam-macam. Ada yang cuma tangannya. Kepisah-pisah gitu? Iya, kepisah-pisah. Monyet loh, Mas. Aduh, aku kayak bayangin aja udah nggak bisa loh, Mas. Kasihan tuh monyet. Iya, kasihan ngapain di situ. Iya. Oke. Nah, lihat bangkai seperti itu, Mbak Ningsih ini kayak udah kayak di batas frustasi, Mas. Ya Allah, apalagi nih? Apalagi? Gangguan apa lagi nih? Ya Allah, sampai nggak sekali dua kali. Mbak Ningsih itu sering sekali loh. Yaitu tadi yang seperti saya ceritakan, sering sekali berteriak-teriak. Bunuh aja aku, karena seperti itulah. Intinya udah frustasi lah, diambang kefrustasiannya. Dan singkat cerita, akhirnya Mbak Ningsih ya lagi-lagi tetap tinggal di rumah tersebut. Selama tinggal ya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Mbak Ningsih ini lama-lama seolah terbiasa dengan gangguan. Ya beliau sempat bilang, ya aku mau gimana lagi. Bahkan Mbak Ningsih sempat suatu malam itu teriak-teriak sendiri. Terserah kalian mau ganggu aku seperti apa, terserah, saya udah gak ada pilihan lain. Intinya kurang lebih dia meluapkan emosinya lah dengan teriak-teriak. Karena di situ ya mungkin waktu itu bersamaan dengan anaknya yang terus saja menangis kayak gitu. Sekitar hari ke-38 kalau nggak ke-39 ya sebut saja ke-40 hari gitu Mas Yo. Ini udah nggak sekedar ditampakin, nggak diganggu sekedar suara, tapi udah fisik Mas serangannya. Aku masih ingat betul beliau ini cerita. Malam itu Mbak Ningsih ini tidur lebih awal, soalnya anaknya ini seharian rewel Mas. Habis itu cuaca itu hujan. Ketika Mbak Ningsih lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba itu bayinya ini nangis lagi. Nangisnya itu lebih keras dari biasanya dan lebih histeris dari sebelumnya. Jadi benar-benar kayak bayi 9 bulan ini kan nggak semua bayi bisa merangkak, nggak semua bayi udah bisa kayak umumnya gitu loh. Bayinya Mbak Ningsih itu udah kayak apa ya, montang-manting, pontang-panting ke kanan kiri Mas. Jadi udah geraknya udah gak wajar. Orang bayinya kan biasanya dipeluk itu udah gelinding ke sana, gelinding ke sini. Habis itu kayak ada yang ngelempar ke sana, ngelempar ke sini. Jadi benar-benar kayak ada yang lempar. Nah, Mbak Ningsih waktu itu bingung lah Mas, benar-benar bingung. Ketika bingung Mbak Ningsih ini teriak-teriak, Mbak Ningsih ini tiba-tiba ngerasa ada yang jambak rambutnya Mas. Nggak sekedar dijambak loh Mas. Dan dibentur-benturkan ke tembok Mas. Jadi nggak sekedar dijambak, tapi benar-benar dibentur-benturkan ke tembok. Ke apa ya namanya? Ke dipan. Apa ya? Ke ranjangnya kan kalau di ranjang itu sampai ada kayunya. Jadi itu benar-benar dibentur-benturkan ke situ sampai bayinya pun Mbak Ningsih ini kalau ceritanya lihat dengan mata kepalanya sendiri, bayinya ini benar-benar kayak dilempar Mas oleh sesuatu. Wah, udah se-ekstrim itu. Chaos lah di situ Mas. Mbak Ningsih ini seketika bawa anaknya lari keluar dari kamar tersebut. Niatnya mau keluar dari rumah tersebut. Tapi waktu Mbak Ningsih baru saja buka pintu kamarnya, Mbak Ningsih ini benar-benar lihatlah laki-laki. Lihat sosok perempuan tersebut di lantai 2 dengan rambut panjangnya, dan waktu itu sosok perempuan ini ngeluarin suara Mas. Apa tuh? Suaranya kayak suara ayam. Jadi nggak kayak suara manusia, nggak. Suara ayam berkokok itu. Tapi nggak pure kayak suara ayam yang berkokok, enggak. Kayak, saya juga bingung ini jabarinya kayak gimana ya. Yang jelas kayak suara ayam. Habis itu Mbak Ningsih juga lihat pocong juga. Habis itu lihat kayak sosok laki-laki, kakek-kakek. Banyak banget lah habis di situ. Mbak Ningsih itu udah bener-bener frustasi bahwa bayinya sama terus nunduk sama teriak-teriak, akhirnya beliau keluar. Dan singkat cerita setelah beliau berhasil keluar, beliau ini Mbak Ningsih ini istirahat di masjid yang jaraknya cukup jauh dari rumah tersebut, dan keesokan harinya akhirnya beliau ini ditolong oleh warga Mas.
Jadi ditolong beliau ini Mbak Ningsih ini klarifikasi cerita lah yo. Saya ini penunggu rumahnya Pak Wiguna Pak, tolong saya udah lama di situ, saya diganggu kayak gini, anak saya seperti ini, ASI saya keluar darah gak berhenti sampai sekarang, kayak gitu macam-macam intinya. Iya. Dan akhirnya setelah itu Mbak Ningsih berhasil keluar, Mbak Ningsih dengarlah cerita-cerita kalau rumah tersebut memang dulunya memang sudah berhantu hingga menghantui warga sekitar. Oh, sempat menghantui warga sekitar juga. Betul. Nah, keesokan harinya setelah Mbak Ningsih ini mendengar semua cerita dari warga-warga sekitar, Mas, dari semua orang yang menceritakan tentang keberadaan rumah tersebut. Yang di situ Pak Wiguna ini nggak ada loh, Mas. Masih nggak ada, nggak ketemu. Itu kayaknya cuma pertemuan pertama dan terakhirnya Mbak Ningsih. Akhirnya Mbak Ningsih itu ngeh dan ngerti kalau rumah tersebut memang benar-benar rumah tusuk sate yang tidak layak dihuni. Dan stop, Mbak Ningsih akhirnya selesai menceritakan semua itu kepada saya, berhentinya di situ. Oke. Nah, setelah itu kan cerita Mbak Ningsih ini saya tulis, Mas. Saya tulis di Thread, akhirnya saya tulis di X ya, kalau sekarang bukan Twitter, namanya X. Habis itu kan cerita ini rame, Mas. Semalam itu dapat 3,5 juta. Ya, kamu tahu lah itu. Akhirnya oke lah, ini cerita rame nih. Gimana kalau kita cari aja ya, selain saya penasaran pribadi, habis itu ya mungkin teman-teman juga ada yang relate kalau pernah tinggal di rumah tusuk sate mengalami hal-hal ganjil kayak gitu. Dan akhirnya setelah saya gali-gali lagi, ternyata rumah ini berada di Tulungagung. Sesuai yang saya ceritakan di awal, kalau Tulungagung itu memang kental banget, tempat lahirnya itu santet, pesugihan. Wah, setuju, oke, kita berangkat ke Tulungagung. Tim Lakon Story saya kumpulkan, malam kita kumpul sama semuanya, itu saya briefing lah, teman-teman kita besok ke Tulungagung. Dan lagi-lagi, ketika saya mau tanya, Mas, lokasi persisnya sama Mbak Ningsih ini, nggak dikasih tahu awalnya. Ya kayak ningrum, cuma dikasih tahu desanya. Ketika saya coba gali lagi lebih dalam, Mbak Ningsih ini lama-lama nggak balas DM, nggak balas WA, nggak balas, tiba-tiba menghilang. Soalnya kayaknya Mbak Ningsih ini udah ngerasa kalau saya mau cari rumah ini. Soalnya kan rumahnya posisinya rumah orang loh, Mas, ini. Rumah orang, habis itu rumahnya masih dikontrakan. Kalau nggak salah juga, ini rumahnya masih sengketa juga. Jadi kayak ada masalah-masalah eksternal, internal yang di situ saya juga nggak paham. Nah, di situ karena informasinya terbatas juga, tapi saya tetap memilih untuk mencari. Kenapa? Karena saya pikir kalau patokannya desa, kita cari rumah dalam bentuk tusuk sate kan nggak sulit, Mas. Iya. Kalau satu desa biasanya rumah tusuk sate itu mungkin dibangunnya cuma 1 atau 2. Jarang banget lah. Bahkan mungkin nggak ada rumah yang bangun tusuk sate. Jadi saya sama teman-teman itu bilang, alah meskipun desa ini mudah lah. Soalnya kan rumah tusuk sate nggak banyak kayak gitu. Oke, setelah briefing malam itu, saya itu malam, Mas, briefingnya. Malam kita pulang ke tempat tinggal saya, karena kan saya ini juga punya bayi, Mas. Ini serius, saya juga punya bayi, usianya juga 9 bulan. Nah, waktu tidur, ini ada orang yo. Ini waktu tidur, Mas yo. Waktu tidur bayiku itu nggak pernah rewel, nggak pernah sama sekali rewel. Orang waktu kita masih nongkrong itu dia udah tidur pulas. Waktu sampai rumah, kan mungkin kalau teman-teman ingat, rumahku ini kan juga tusuk sate, tapi udah saya udah saya geser. Ya itu nanti ada kok sebenarnya tips-tips untuk menghindari rumah tusuk sate itu sebenarnya ada. Meskipun letaknya itu tusuk sate itu sebenarnya ada. Sesamanya di rumah, anak saya itu nangis gak jelas di dalam kamar. Nah waktu itu saya nggak istirahat karena saya di ruang tamu, saya riset dulu ini alamannya, kita lewat jalur mana besok biar nggak kesasar juga. Kita berangkat pagi soalnya jaraknya jauh. Kita harus benar-benar proper lah ini nanti biar nggak kayak ningrum gitu. Nah akhirnya waktu saya masih cari-cari informasi, Mas, di rumah saya itu kan rumah saya ini kalau dari dalam
kelihatan loh Mas orang warawiri di depan rumah, karena rumah saya ini deket banget sama jalan desa. Udah biasa sebenarnya kalau ada orang lewat itu ya mungkin tetangga, orang patroli juga udah biasa. Tapi waktu itu saya lihat ada perempuan lewat, tapi dia nggak lewat terus, berhenti Mas di depan rumah saya. Serius ini berhenti noleh ke arah rumah saya. Jadi seolah-olah si perempuan ini tahu kalau saya itu di dalam. Jancuk ini, ada apa orang perempuan ini. Tak pikir itu tetangga saya kanan kiri. Tapi kalau lihat bentuknya, rambutnya kok panjang. Waduh, pikiranku gak enak. Aku nyusul dia masuk ke kamar. Takut aku. Waduh, ini nanti kalau aku di sini, soalnya aku ada bayi Mas, takut kenapa-napa nanti. Aku akhirnya nyusul dia. Itu di malam sebelum aku besoknya ke Tulungagung Mas. Nah, keesokan harinya aku lihat rambut. Ini ada orangnya. Lihat rambut di depan rumah. Waduh, ada rambut lagi. Banyak. Beda dengan rambut. Beda. Ini kan rambutnya lurus. Itu beda. Merinding aku soalnya masih kemarin nih Mas. Iya. Nah, waktu itu setelah lihat, aku pikiranku udah gak enak. Aduh, ini gimana ini? Ini lanjut kayak ini udah ada warning kayak ini aman gak yuk kita lanjut? Di rumah ini gak aman. Nah, akhirnya istriku nggak tak ajak. Istriku tak pulangin ke rumah orang tuanya sama anakku biar di sana. Saya biar sama teman-teman aku story untuk cari. Nah di situ kan saya ini punya kebiasaan Mas, kalau mau pergi keluar itu saya mandi garam juga, mandi garam buat pagar gaib. Loh itu saya jual loh Mas di akunnya Shopee-nya Lakon Story ini. Apa itu? Garam? Garam. Ini beda, bukan garam-garam dapur loh Mas. Oh. Beda, jadi ada cuma 1 sendok, nanti kita doa, habis itu buat pagar gaib. Itu memang udah tradisi turun-temurun buat pagar gaib. Kalau nggak kayak gitu-gitu, waduh aku ya dari dulu ya wis gak tahu Mas, sering banget kayak gitu. Jadi saya melakukan itu hal seperti itu buat pagar gaib. Jadi saya jual itu garamnya, Shopee-nya Lakon Story ini penting. Berapaan Mas? Ya semurah lah Mas. Iya. Biar kepo sendiri. Oh iya, penting okay. Soalnya kalau istriku sakit juga di situ buat direndam Mas. Ini serius, itu kan sunnah juga mandi air garam. Oh. Kayak gitu. Baru tahu nih. Lanjut yo. Lanjut. Nah akhirnya itu teman-teman kita kumpul, akhirnya kita berangkat lah Mas ke Tulungagung begitu. Berarti badannya Mas Lakon asin dong? Ya gak banyak Mas. Oh gak banyak. Kalau asin ya pepes Mas. Cuma sesendok, ada 2 sendok buat pagar. Tahu istri. Ya Mas, maaf ya Mas. Kepikiran aku. Lanjut ya. Penting itu soalnya. Kalau nggak tanya asin. Lengket. Iya betul. Pagi itu akhirnya kita sama teman-teman berangkatlah Mas ke Tulungagung. Jarak kota ini ke kota Tulungagung itu sekitar 4 jam karena nggak ada tol. Kita lewati Kabupaten Malang, Blitar, akhirnya melipir ke daerah Tulungagung Selatan, masuklah ke Tulungagung. Selama perjalanan teman-teman itu memang saya branding biar yuk seneng aja yuk, nggak usah dipikir cerita ini, biar vibe positif gitu loh Mas. Kita santai-santai aja, nanti takutnya Mas kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya kalau kita udah serius dari awal, kita benar-benar fokus konsentrasi cari itu nanti bahaya. Takutnya kesurupan gitu, sakit, ngikut gitu. Akhirnya saya buat teman-teman itu seneng. Gak usah dipikir nanti aja, orang niatnya ke sana kita nggak mau apa-apa, orang kita mau pengen tahu rumahnya aja. Akhirnya kita sampai patokan saya waktu itu Ngujang Mas. Ngujang yang tadi saya jelaskan tempat pesugihan. Ada dokumentasinya di Lakon Story. Kan saya bikin itu video dokumenter seperti biasanya. Nah sesamanya di Ngujang, ini saya dihampiri orang Mas. Orangnya itu, mohon maaf ya, orangnya itu nggak punya tangan Mas. Tangan sebelah kiri kalau nggak kanan. Itu buntung. Habis itu orangnya ini tiba-tiba menghampiri teman saya sebenarnya, dan beliau langsung bilang, ini kalau bahasa Jawa, saya langsung aja bis yo. Iya. Jadi kayak gini, Mas, kalian mau kemana? Otomatis kita jawabnya,
Alah ini tadi mau jalan-jalan aja Pak. Kalau kalian mau ke tempat wingit, hati-hati. Soalnya tempat yang kalian tuju ini banyak sekali orang pinternya. Jadi kayak menyiratkan kalau tempat yang saya tuju itu kayak praktisi supranatural, dukun kayak gitu loh. Tempatnya orang kayak gitu loh. Kurang lebih yang saya tangkap loh ini Mas, yang saya tangkap seperti itu kurang lebih. Nah di situ si bapak-bapak ini tuh kayak jelasin kalau tempat yang saya akan tuju itu kayak tempatnya orang-orang pinter gitu loh Mas. Habis itu di situ ya banyak sekali kejadian-kejadian aneh mungkin ya. Ini saya juga nggak tahu sebenarnya maksud pastinya si bapak itu apa. Yang jelas yang saya tangkap bapak ini udah tahu kalau saya mau ke tempat wingit katanya seperti itu. Mas hati-hati, nanti banyak celaka di sana. Serius bilang gitu. Ada videonya ada, nanti bisa kalian lihat. Nah di situ ketika saya dengar seperti itu kita yo otomatis goyah lagi lah Mas. Ya sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya. Habis itu ini gimana ini lanjut Kak? Saya cuma berempat waktu itu, cewek 1, cowok 3. Karena udah mikir kita udah jauh-jauh, udah sampai Tulungagung juga, akhirnya oke lah kita lanjut berangkat. Nah di situ ini sumpah ini Mas. 10 menit, nggak ada 10 menit setelah saya lanjutin perjalanan. Itu saya hampir ditabrak motor Mas, mobilku. Kalau nggak salah PCX ya motor ibu-ibu yang bawa. Cit. Waduh itu udah chaos banget. Itu tepat di samping kantor polisi sebelah jembatan hujan. Udah hampir kecelakaan. Kita turun, ibu marah-marah. Wah temenku udah aduh ini gak bisa lanjut. Kayak udah tahu kalau bakal ada celaka. Akhirnya setelah kejadian itu kita memilih untuk istirahat di masjid. Kita istirahat, kita mikir ulang kita lanjut apa enggak ini. Dan singkat cerita setelah kita benar-benar pikir akhirnya kita putusin untuk lanjut. Ya itu tadi Mas kita udah jauh-jauh loh Mas, buang biaya, buang waktu. Iya. Akhirnya kita lanjut Mas. Dan ternyata desa itu kalau dari tempat saya berhenti waktu itu masih jauh karena ini daerahnya itu Tulungagung tapi yang di pelosok. Nah selama perjalanan tentu saja saya mikir medsen sih, maksudnya ya masuk akal sih Mbak Ningsih waktu itu kesini mungkin benar-benar ada masalah kok sampai larinya ke situ gitu loh. Nggak ke pusat kota aja kenapa? Jadi larinya Mbak Ningsih itu ke pelosok ya, yang bisa jadi cari yang kontrakan lebih murah kan bisa jadi. Benar. Singkat cerita saya tanya-tanya ke kanan setiap ada orang saya tanya, akhirnya saya sampai di desa itu sekitar pukul 7 malam. Jam 7 malam? Sampai itu. Saya berangkat jam 9 pagi loh Mas. Jam 7 malam saya sampai, soalnya ya berhenti istirahat, makan, habis itu berhenti lama juga di Ngujang, kayak gitu. Akhirnya sesamanya di desa, kita mulai carilah itu. Apa rumah dengan ciri-ciri seperti itu. Rumahnya tepat berada di ujung jalan, lantai 2, besar, sepi, gak ada penghuninya kayak gitu. Dan singkat cerita, nggak butuh waktu lama, saya itu ketemu. Ketemu Mas? Ketemu rumahnya. Oh itu rumahnya. Memang benar Mas, sesuai ilustrasi yang saya posting. Itu memang 2 lantai, rumahnya besar banget dan benar-benar menghadap ke ujung pertigaan jalan. Pertama kali lihat rumah itu aku udah, wah ini rumahnya jelas. Ini tusuk sate, jalannya sepi banget. Dan di situ memang jalannya itu sebenarnya jalan utama loh Mas. Tapi itu jarang sekali aku lihat ada orang warawiri. Orang itu katanya lebih memilih untuk memutar Mas. Enggak berani lewat depan rumah itu. Karena katanya sering sekali Mas diganggu. Ada suara panggilan warga-warga lo katanya. Habis itu kayak ada lampu yang nyala hidup. Padahal listrik udah diputus katanya. Listrik itu udah diputus, aliran listrik itu nyala. Habis itu ini juga unik ini. Tetangga terdekatnya itu sekitar 50 meter Mas. Padahal di samping kanan kiri itu banyak banget loh rumah. Tapi itu nggak ada penghuninya. Ditinggal sama tetangganya. Jadi seusil itu. Iya. Akhirnya karena di situ saya benar-benar yakin kalau itu rumahnya, akhirnya saya turun mencari informasi. Nggak langsung saya record karena niatnya saya izin dulu Mas. Izin dulu.
kalau mau masuk ke dalam rumah itu. Sebenarnya di awal saya udah pesimis, gak bakal boleh masuk ini saya, karena biasanya kan kalau sekarang itu konten-konten YouTuber itu biasanya kan sulit Mas dapat izin. Kan banyak toh kasus yang setelah ini dieksplor, setelah ini dipublish rumahnya jadi gak laku. Jadi kan kemarin juga sempat banyak kasus-kasus seperti itu. Saya itu izinnya itu kayak setengah hati Mas. Soalnya dari hati kecil saya udah gak mungkin boleh ini. Akhirnya saya dapat informasi dari warga yang ada di sekitar itu langsung ke adiknya Pak Wiguna yang tadi. Ya sebut saja ini namanya Bu Wiji gitu aja besok. Sebut aja Bu Wiji, kita sampai, kita sowan, kita masuk ke dalam rumahnya, kita cerita maksud dan niat kita. Akhirnya sama Bu Wiji dibolehin masuk. Diizinkan? Diizinkan. Wow. Gini, rumah Bu Wiji sama rumah Tusuk Sate itu memang agak jauh, tapi kita waktu itu mobil ditaruh rumahnya Bu Wiji, kita diantar masuk. Kita nggak boleh masuk sendirian. Kita diantar. Ketika pertama kali kita masuk, Mas, aku itu masih buka pintu loh. Bu Wijinya buka pintu, saya posisinya pas di belakang Bu Wiji. Waktu Bu Wijinya buka pintu, saya dan nggak cuma saya ini kayaknya yang lihat. Itu ada perempuan di lantai 2, kan rumahnya ini pintu utama dibuka itu bisa lihat langsung loh Mas. Iya. Bisa lihat langsung. Itu ada perempuan yang baru saja nutup pintu kamarnya Mas. Di lantai 2. Itu masih kelihatan aku, masih kelihatan, masih sempat lihat kita masuk habis itu ditutup. Aduh, aku lihat itu Bu Wiji itu langsung noleh ke saya, ya kayak gimana ya? Malu, kayak bingung, kayak takut juga. Karena sebelumnya saya benar-benar jelas dengar keterangan Bu Wiji jika rumah tersebut memang sudah gak dihuni. Jadi setelah buka, Bu Wiji langsung gini Mas. Kayak gitu saya loh. Aduh, ada orang ini. Tapi karena di situ saya nggak berani ngomong Mas. Saya diam aja lah. Tapi di hatiku itu setan. Ya jelas ingat lama sebelumnya bilang kosong kok. Iya. Habis itu dibuka loh, kok ada orang nutup pintu. Berarti kemungkinan Bu Wiji juga lihat. Lihat, orang Bu Wiji setelah itu lihat wajah saya kok Mas. Loh, ada setan lagi. Diem Mas, dia aku udah merinding sekujur tubuh. Teman-teman kayak ada yang lihat. Akhirnya kita masuk toh. Pertama saya masuk itu pertama yang saya cari itu galian Mas. Kalau itu memang ada galian itu ini yang nggak salah. Jadi rumah ini rumah yang nggak salah yang ada di cerita itu. Saya tuh lihat galiannya itu nggak ada, tapi ubinya itu kayak ambles, ada yang ambles. Jadi posisinya nggak sama tinggi dengan ubin yang lainnya. Kalau ini kan rata tuh, itu kayak ada yang ambles. Tapi amblesnya nggak dalam, cuma ada yang ambles, cuma ditutupi sama karpet tipis gitu aja. Aku udah di hatiku, oh ini rumahnya. Kan Bu Wiji nggak tahu kalau aku sebenarnya udah nulis itu, kan nggak tahu beliau. Oh ya ini rumah yang ada di tulisan itu, yang diceritakan Bu Ningsih itu, Mbak Ningsih. Akhirnya ketika kita masuk, saya jalan-jalan Mas, lihat. Ini Mas rumahnya, jadi ini rumahnya udah lama memang kosong, ya ini niatnya dikontrakan. Bu Wijinya itu bilangnya gitu. Tapi pandangan saya dan teman-teman itu lihat ornamen rumahnya Mas. Jadi di dalam rumah itu banyak banget kayak patung kepala rusa yang nempel-nempel nih Mas. Ornamen-ornamen ini banyak banget. Habis itu lukisan-lukisan. Kalau ini kan lukisan ikan. Itu lukisannya kayak abstrak gitu loh, macam-macam. Habis itu banyak banget patung-patung kecil. Kayaknya penghuni rumah sebelumnya memang suka banget lah pernak-pernik seperti itu, banyak banget. Dan itu memang benar Mas. Itu lantai 2 ada sekitar 4 kalau nggak 5 kamar itu. Di atas ada 2 kalau nggak salah, di bawah juga 2. Nah di situ di kamar yang ada di atas itu yang satu itu dikunci, nggak boleh dibuka. Nah posisi kayak di dalam mulai ranjang, habis itu bantal semuanya itu memang sudah dirapikan. Tapi kalau masalah ranjang sama kasur-kasurnya itu dilipat gitu loh. Ya memang rumah lama loh Mas. Dan suasananya di dalam itu benar-benar pengap Mas. Kan malam kan dingin toh, masuk panas. Wah panas banget ini. Ya aku mikirnya memang ventilasi udah ketutup semua. Habis itu baunya benar-benar gak enak banget. Baunya, aduh bau kayak bau bangkai loh Mas.
Habis itu banyak banget aku lihat cicak mati, habis itu kayak bangkai-bangkai tikus. Wes banyak banget lah hewan-hewan rumahan yang mati. Nah di situ temanku itu malah nyium bau wangi Mas. Mas baunya harum banget yo. Temanku yang cewek bilang ke temanku yang satunya. Aku dengar tapi nggak komen. Ya, aku mikirnya ya habis nanti aja lah, habis kalau kita bahas ini nanti aja di luar, jangan di sini. Nanti kalau di sini nanti, wes, aku takut. Kalau kita semakin takut kan semakin bahaya. Nah di situ Bu Wiji ini terus Mas, terus kayak jelasin, Mas ini di belakang ini ada apa? Ada teras juga. Di situ ini memang udah lama gak kerawat, jadi rumputnya tinggi-tinggi. Temenku juga lihat kamar mandinya, di kamar mandi itu ada air keran tapi nggak ada airnya gitu, apa ya, nggak ada kerannya. Bak mandi tapi nggak ada kerannya. Banyak banget wis apa ya, koyo hal-hal aneh di rumah tersebut. Dan bentuknya rumahnya itu juga aneh. Bentuknya itu kayak nggak, gimana ya aku jelasinnya. Ini kan kayak lantai, habis itu ada ke bawah, lantai naik. Jadi nggak rata gitu loh Mas. Ada step-stepnya, ada tangga-tangganya gitu loh. Dan semua furniturnya udah nggak ada, cuma ada kursi lama di pojokan. Dan itu bener-bener suasananya kayak rame banget Mas rasanya. Rasanya itu kayak rame banget, tapi di situ nggak ada siapa-siapa, cuma padahal semua kita itu teman-teman diem, nggak ngomong sama sekali, cuma iya. Yang satu temanku kayak, aduh Mas berat banget badanku, ayo pulang yuk gitu. Dan di situ karena saya tetap gak enak sama Bu Wiji, akhirnya saya tetap diem Mas, sambil lihat-lihat, sambil kayak flashback apa yang diceritain Bu Wiji, apa Mbak Ningsih. Saya cerita di mana ya kira-kira kamar Mbak Ningsih yang sebelah mana kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah kita sekitar 15-20 menit, Bu Wiji ini yang sebelumnya ngantar saya itu pamitan keluar dulu. Mas, saya tinggal dulu ya sebentar, sampai di sini aja kayak gitu. Sebentar saja, habis ini saya kembali. Bu Wiji keluar, saya di sini berempat, di dalam berempat. Nah di situ yo saya itu benar-benar sama teman-teman, oh iya ini rumahnya, itu kayak bekas lubang, itu ornamen-ornamennya, kok aneh ya, kok banyak banget ya ornamen-ornamen kayak gini, lukis-lukisan, habis itu tembok itu banyak banget Mas, kayak bercak-bercak, kayak sisa darah tapi bukan darah, ya mungkin darah lah, warnanya nggak merah soalnya udah menghitam, tapi kayak cipratan-cipratan gitu loh temboknya kan putih-putih udah kusam. Kayak gitu. Kalau bangunannya sih sebenarnya itu rumah mewah tapi rumah zaman dahulu Mas. Kalau dari bentuk bangunannya. Nah di situ belum lama saya ngobrol sama teman-teman, Bu Wiji ini balik Mas. Bu Wiji balik, diam aja beliau. Tak pikir udah selesai mungkin urusannya, keluar ngapain aku juga nggak tahu. Akhirnya setelah kita puas apa jalan-jalan di dalam rumah tersebut, kan kita udah capek juga Mas. Aku sama teman-teman udah benar-benar capek. Soalnya tadi nggak saya jelasin, saya muter-muter di Tulungagung itu lama banget sama Puanas juga di sana. Akhirnya saya capek, udah ya cukup. Ya saya keluar. Ya udah Bu cukup. Bu Wiji tersenyum, habis itu ya udah kita kembali pulang. Maksudnya kembali ke rumahnya Bu Wiji dong. Nah, posisi waktu jalan, Bu Wiji ini paling belakang, saya paling depan, habis itu teman-teman. Soalnya kita langkah kakiku kan kalau jalan cepet sama temen cepet, keburu capek juga. Habis itu Bu Wiji ini berjalan di di rombongan paling belakang. Nah, sesampainya di rumah Bu Wiji, aku ya langsung duduk kayak gini, Wah, rumahku ternyata serem ya. Habis itu teman-teman, ya ternyata benar-benar ada ya rumah tusuk sate seperti itu. Akhirnya kita duduk berempat. Bu Wiji ini nggak masuk, nggak ada. Tiba-tiba nggak ada. Saya pikir kan mungkin lewat sebelah Mas. Mikir saya waktu itu. Nah waktu itu belum lama tiba-tiba Bu Wiji ini masuk dari dalam loh Mas. Beliau pakai mukena. Serius ini. Masuk dari dalam. Loh udah, saya pikir masih lama Mas kayak gitu. Aduh, pikiranku gitu. Ini aku sampai sekarang masih gemeter. Wes, teman-temanku langsung cuma loh. Wes aku nyimpulkan yo, saya tadi gak ditemani Bu Wiji Mas. Gak tahu aku siapa itu yang nemani. Dari awal? Kalau awal mungkin Bu Wiji, mungkin. Oh pas. Pas balik.
Pas balik ya? Pas balik. Soalnya Bu Wiji balik itu udah pakai mukena. Aku masih gemetar loh Mas ini. Sumpah aku kesemutan ya sampai kaki. Nah di situ Mas, ketika kita semua sama teman-teman masih diem kebingungan, Bu Wiji ini duduk di antara kita, akhirnya beliau duduk sambil senyum, gimana rumahnya? Kita akhirnya ya tetap diam Mas, gak bisa komen apa-apa, karena mungkin Bu Wiji juga apa ya nganggap kita sudah mengetahui lah kalau keadaan rumahnya memang seperti itu, dan sepertinya Bu Wiji ini juga merasakan kalau kita ini melihat hal-hal yang nggak masuk akal di dalam rumah itu. Nah akhirnya Mas, Bu Wiji ini cerita wis kalau rumah itu ini benar-benar Mas yo, rumah itu dulunya itu memang dibangun tusuk sate Mas, sengaja dibangun tusuk sate. Sengaja. Kenapa? Kalau yang saya juga kuat pesugihan itu saya yo. Kalau teman-teman ada yang kayaknya ngabdi setan, kayak ada yang memang ngilmu kalau bahasa Jawanya. Kalau saya pribadi pesugihan. Soalnya gini, kalau menurut ceritanya Bu Wiji, dulu rumah itu memang dibangun oleh keluarganya Pak Wiguna. Itu memang sengaja dibangun dalam bentuk tusuk sate. Entah apa maksudnya keluarganya Pak Wiguna ini, yang jelas ketika dalam proses pembangunan sejak awal tukang ini sudah nggak mau bangun dalam bentuk rumah tusuk sate. Ini sebenarnya loh Mas, ini mitosnya kalau ada tukang bangunan rumah yang membangun dalam posisi tusuk sate, biasanya tukang ini nggak mau nerusin. Kalau saya nih tukang, Masnya mau bangun rumah, kok saya lihat bentuknya tusuk sate, saya nggak mau. Kalau saya mau nanti saya bisa sepi job setelah itu, saya tukang udah nggak laku lagi. Mitosnya sih seperti itu. Nah waktu itu dibangun dalam bentuk tusuk sate ya mungkin dengan embel-embel dengan bayaran yang tinggi. Akhirnya setelah rumah tersebut dibangun, rumah itu ditempati oleh keluarganya, kalau nggak salah tangkap, kakaknya Pak Wiguna. Nah ketika ditempati kakaknya Pak Wiguna, anaknya Pak Wiguna itu di situ di dalam rumah. Habis itu istrinya meninggal dan dipendam di dalam rumah tersebut. Nah, kakaknya Pak Wiguna ini itu meninggal terbakar tubuhnya, Mas. Ceritanya seperti itu. Di rumah itu? Di rumah itu. Kalau teknisnya saya kurang jelas, yang jelas terbakar. Kalau yang istrinya itu meninggal sengaja dikubur di situ. Ya sengaja di dalam rumah itu. Dan kemungkinan bisa jadi yang lubang besar yang ada di dalam rumah itu. Bisa jadi. Nah, setelah itu rumah itu kan kosong loh Mas. Setelah itu seluruh keluarganya meninggal, rumah itu kosong ditempati oleh satu keluarga. Entah ini dari mana, saya nggak tahu pastinya. Yang jelas itu ditempati satu keluarga yang istrinya sedang hamil tua. Cuma ditempati 3 bulan namanya Mas. 3 bulan itu kandungannya itu tiba-tiba hilang Mas. Jadi kayak hamil bayi hilang loh Mas. Iya. Udah hamil 7 bulan tiba-tiba kempes di situ. Iya. Di situ stres akhirnya. Ada yang bilang gila juga. Habis itu setelah itu rumah itu kembali lagi gak ditempati, akhirnya kemudian datanglah Mbak Ningsih ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi waktu Mbak Wiji nyeritain Mbak Ningsih, saya diem aja. Oh, saya sekaligus validasi cerita dari Mbak Ningsih. Oh ya memang itulah kenyataannya. Seperti itu. Nah akhirnya Mas, setelah Bu Wiji menceritakan semua itu, akhirnya kita lega sekaligus yo inilah memang tujuan kita mencari keberadaan rumah ini. Akhirnya kita pamit, kita pulang Mas. Mantap. Sempat lewat lagi. Di situ vibes-nya itu memang jalan itu sepi banget Mas di depan rumah itu. Padahal jalan itu jalan utama loh. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang di samping itu. Oh ya satu lagi, waktu saya mau masuk sama Bu Wiji itu banyak loh Mas orang yang liatin kita dari jauhan. Banyak banget. Ya kayak orang-orang di sekitar itu loh. Iya. Loh, mau ada siapa lagi tuh yang mau ngontrak itu? Mungkin kayak gitu loh. Banyak banget itu yang liatin. Kita biasa aja.
kan maksud saya di situ udah ada Bu Wiji tuh, kita ditemani Bu Wiji. Awal masuk tadi. Iya. Kayak gitu. Tapi memang sebenarnya yang jadi misteri adalah tujuannya apa ya, Bu Ningsih nyari kontrakan di sana? Ya kalau yang saya tangkap memang Bu Ningsih ini orang yang waktu itu terkena masalah. Habis itu masalahnya ini nggak masalah sepele Mas, kalau sampai lari gitu. Iya. Bawa bayinya ini. Ya, dan salah satu alasan kenapa Bu Ningsih nggak keluar meskipun dihajar hantu kayak gitu, diganggu visual sampai di 40 hari seperti itu, ya mungkin masalah pribadinya itu memang berat banget sampai Bu Ningsih nggak berani keluar tuh Mas. Iya. Ya masalahnya nggak cerita beliau Mas. Soalnya beliau kan ceritanya memang pengalamannya diganggu setan, nggak masalah cerita ke keluarganya. Gitu. Cuma ceritain masalah ketika tinggal di rumah tusuk sate itu ya. Kayak gitu. Yo, aduh kalau aku ya memang mending cabut ya Mas, bawa bayi. Iya. So, aku mending jadi gelandangan Mas daripada di situ. Sampai sekarang apakah Bu Ningsih itu benar-benar nggak balas lagi? Nggak ada. Saya kan terakhir berasal sama Jamal toh. Niat saya itu Bu Ningsih di sini biar enak kita bertiga, atau Bu Ningsih aja yang cerita. Oh iya. Soalnya kan memang ya itu tadi loh Mas. Awal tadi pertama kayaknya Bu Ningsih udah ngerasa kalau saya mau cari. Itu pertama kan fase respon tuh. Lama-lama nggak balas, 2 hari, 3 hari nggak balas. Habis itu hilang. Sudah tak buser Mas, sudah tak cari kanan kiri Mas. Gak ada ya, tapi mungkin aku tetap menghargai ya, mungkin terlepas dari itu semua mungkin Bu Ningsih memang benar-benar ada masalah yang nggak mau dipublish. Habis itu kan ini kan memang sensitif kalau kita bahas rumah itu Mas. Iya betul. Rumah ini kan memang apalagi rumahnya orang. Iya sih. Iya sih, dikontrakan juga kayak gitu. Jadi ya takutnya seperti kasus-kasus sebelumnya TikToker, YouTuber yang masuk ke rumah orang habis itu dipublish dengan santainya mereka, gak laku. Rumahnya kan kasihan. Niat saya kan di sini memang membagikan pengalaman orang yang menempati rumah dalam bentuk tusuk sate. Oke, aku jadi kebaca waktu Mas Lakon dan juga tim itu minta izin sih. Minta izin ini berarti mau nyewa rumah itu ya? Iya sebenarnya. Ya mungkin nangkepnya Bu Ningsih seperti itu. Tapi kita mau lihat-lihat boleh Bu. Gitu. Tapi entah kenapa sama Mbak Wiji, Bu Wiji diizini. Kita rame-rame soalnya. Kayak gitu akhirnya diantar itu Mas. Bu Wiji cuma sebentar ya. Kalau yang saya tangkap waktu itu Bu Wiji setelah ngantar saya sebentar itu keluar itu kayak lihat sesuatu deh. Cuma Bu Wiji nggak cerita saya, nggak cerita kita. Orang habis jelasin enak-enak, habis itu kok, oh ya udah ya Mas, sebentar saya tinggal dulu. Mas Lakon itu kan di awal kan sempat ngelihat kalau ada perempuan di sebuah kamar ya. Di atas. Sempat ngecek gak? Sempat. Kamar itu? Sempat, nggak ada. Yang di kamar itu ya itu tadi cuma ranjang, habis itu barang-barang yang dirapikan, nggak ada pintu lagi di dalam, nggak ada kamar mandi juga nggak ada, cuma kamar gitu aja. Yang satu kamarnya memang terkunci Mas, tapi saya ingat betul yang ditutup bukan pintu itu. Itu aku sebenarnya dari awal udah ngerasa Mas kalau itu makhluk halus. Senyumnya aku sampai sekarang masih ingat tuh. Perempuan ya. Mas, untuk istrinya kakaknya Pak Wiguna ini ya, yang dikubur di dalam rumah itu ya. Itu informasinya apakah sudah dipindahkan atau belum? Harusnya loh Mas Yong. Ini harusnya kalau memang ditemukannya dimakamkan di dalam rumah, harusnya itu dipindah. Harusnya sudah dipindah. Tapi kalau Pak Wiguna ini memang nggak cerita siapa-siapa ya kemungkinan masih ada di situ. Soalnya gini Mas, kasus memendam atau mengubur anggota keluarga di dalam rumah ini sebenarnya nggak 1-2 kali. Lu sering loh Mas, kemarin di desa saya itu sempat dimuat di berita di mana-mana. Itu ayahnya sakit karena beliau orang nggak punya. Kan kalau di desa saya pendatang itu harus beli tuh makam buat beli tanah.
Itu karena beliau orang nggak punya, akhirnya wasiat kepada anaknya, nanti kalau saya meninggal dimakamkan saja di sini. Akhirnya dimakamkan di bawah ranjangnya. Di dalam? Di dalam. Ngeri banget. Jadi kalau yang saya tangkap masalah kasus di dalam rumah tusuk sate itu, harusnya ini pendapat saya loh Mas Yo, harusnya kalau memang sudah diketahui dikubur di situ, harusnya sudah dipindah Mas. Harusnya ya. Nah, harusnya sudah dipindah. Tapi apakah kasus dari istrinya kakaknya Pak Wiguna ini diketahui sama warga gak? Nah, itulah yang akhirnya membuat saya habis itu kayak desas-desus warga juga kalau Pak Wiguna ini keluarganya, kakaknya Pak Wiguna ini memang menganut pesugihan. Iya. Soalnya katanya adalah yo, ini saya kan nggak cerita tadi, gak enak. Ketika saya tanya-tanya ke warga, ada warga juga yang sini. Ya memang itu dulu pesugihan, satu keluarganya meninggal, kayak gitu. Jadi keluarganya ya mungkin yang saya tangkap ada indikasi besar kalau itu memang penganut pesugihan, kayak gitu. Ditambah kan orang penganut pesugihan itu memang matinya itu kalau bahasa Jawa itu gak lombo Mas, gak wajar. Nggak ada yang matinya wajar kalau penganut pesugihan. Kurang lebih yang saya tahu seperti itu. Berarti masih menjadi misteri, apakah warga itu tahu atau enggak? Tapi kalau yang saya tangkap sih sebenarnya Tapi tahu. Bu Wiji tahu. Bu Wiji tahu lah Mas, keluarganya. Iya sih, keluarganya. Keluarganya seperti itu. Untuk Bu Ningsi sendiri nih Mas, sebelumnya itu Bu Ningsi pernah ngelihat hantu atau pertama kali ya dia ngelihat hantu di rumah tusuk sate itu? Kalau informasi yang saya dapat itu kan Bu Ningsi ini ceritanya ketika beliau di dalam rumah tusuk sate tersebut, Mas. Tapi kalau lihat interaksinya, lihat apa efek-efeknya, maksudnya lihat apanya ya, gaya-gayanya beliau ketika melihat hantu, sepertinya sih ya udah pernah sebelumnya. Mungkin nih Mas ya, ini mungkin. Tapi ya gak tahu lagi sih pastinya. Soalnya kan waktu itu beliau cuma fokus menceritakan ketika beliau di dalam rumah tusuk sate tersebut. Saya belum sempat nanya itu. Nah, ini pertanyaan terakhir dariku nih Mas, kemungkinan ya. Setelah explore atau ke rumah tusuk sate itu, ada efeknya gak gitu? Ada Mas. Kayak kemarin tuh waktu ke rumah ada. Temanku tuh sakit sampai sekarang punggungnya sakit. Dia itu ngerasa kayak ada yang gendong gitu loh Mas dari belakang. Sebenarnya tadi mau tak ajak ke sini, tapi beliaunya nggak bisa. Punggungnya sakit. Habis itu yang satu, yang cewek itu sampai rumah dia itu diem kayak shock gitu loh Mas. Habis itu, alhamdulillah kalau saya aman Mas, alhamdulillah. Saya coba, ya udahlah, yang udah, Bismillah, nggak apa-apa. Soalnya ya takutnya biasanya ngikut kan, memang takutnya. Iya. Tapi kan sepemahaman saya ini Mas yo, kalau penunggu rumah tusuk sate kan mereka stay-nya di situ, gak kemana-mana. Ya itulah mungkin. Itu rumahmu ya udah, aku cuma bertamu tadi, gak usah ngikut pulang. Untuk temannya Mas Lakon yang punggungnya sakitnya, coba minum tolak angin pegalinu Mas. Ya nanti. Kenapa gak garam rupiah Lakon story? Oh iya juga sih. Soalnya kan sakit pinggang gitu kan. Oke, mungkin dari Mas Lakon ceritanya cuma sampai sini aja ya Mas? Iya Mas, alhamdulillah udah lega lah semuanya. Iya benar. Yang penting kan, apalagi temennya semoga sembuh juga ya Mas ya? Iya alhamdulillah, soalnya saya itu pertama kali kesini kan kemarin, aduh Mas mau cerita apa ini? Soalnya pengalaman saya udah habis. Iya, aku ngeliat yang itu. Iya, Mas lihat di X rame, ya wis lah kita penelusuran lagi dan akhirnya inilah. Nanti takutnya orang-orang mikirnya orang ini kok cerita terus. Enggak, gitu aman, soalnya aman. Tenang aja, aman. Karena aku yang minta langsung. Tapi mungkin dari Mas Lakon boleh kasih pesan nih ke teman-teman yang punya rumah tusuk sate itu apa ya? Tipsnya. Oke, jadi gini ya teman-teman. Biar baik-baik aja gitu. Yang jelas pertama itu yang pasti itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu pagar gaib paling ampuh itu kan memang kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu pasti paling ampuh Mas. Yang kedua memang kalau memang nggak ada pilihan lain,
selain rumah tusuk sate yang harus ditempati, ada tipsnya. Tipsnya itu sebenarnya rumah tusuk sate ini disebut rumah tusuk sate ini harus benar-benar spesifik loh Mas. Mulai pintu depan sampai pintu belakang itu harus sejajar. Habis itu harus benar-benar berbanding lurus dengan pertigaan jalan. Nah tipsnya kalau memang menempati rumah dengan bentuk seperti itu, mending pintunya dirubah. Kalau pintunya nggak dirubah, kalau memang itu rumah kontrak misalnya, pintu itu ditutup paten, nggak usah dibuka. Jadi misalnya itu simbolis sebenarnya nih Mas, simbolis dipaku aja, dipaku ditutup dengan niat hati kalau kita itu memang benar-benar nutup pintu utama ini, kita buka pintu yang lain lewat samping. Lantai 2, pintu lantai 2. Bisa jadi pakai, lah kurang lebih seperti itu. Iya. Itu tips paling jitu sebenarnya. Oh, aku baru tahu nih Mas. Sebenarnya itu kalau sepemahaman saya sih Mas. Jadi pintu itu kan yang dianggap rumah tusuk sate menjadi akses utama energi-energi negatif masuk di rumah tusuk sate tersebut. Nggak boleh sejajar itu? Nggak boleh sejajar. Sebenarnya itu Mas, pintu utama sampai pintu belakang itu nggak boleh lurus. Jadi kan banyak juga loh Mas, ini teman-teman kemarin itu bilang, saya tinggal di rumah tusuk sate tapi aman-aman aja. Habis itu, nggak apa-apa, ini lebih. Sebenarnya nggak semua rumah tusuk sate itu memang mengganggu penghuninya, itu nggak semua. Tapi rumah dengan bentuk tusuk sate itu berpotensi lebih ada hantunya, bawa sial, di situ sakit-sakitan. Intinya lebih berpotensi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau yang tadi rumah tusuk sate yang tadi diceritain ya, itu memang serem. Gimana nggak serem? Ada yang dikubur di situ, ada yang kebakaran, ada yang meninggal kebakar di situ, ada yang ya gimana nggak serem gitu. Iya, ditambah itu kayaknya ya memang sejak awal dibangun sengaja loh Mas. Iya. Sengaja tusuk sate kan memang, oh ini harus pintunya ke sini, posisinya di sini. Makanya itu saya sejak awal itu menduga kuat kalau itu pesugihan ya memang biar enak kalau ngumpulin makhluk halus, biar lebih enak. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Kalau mau iseng ya Mas ya. Iya. Oke. Dan jangan lupa juga ini buat teman-teman yang mau lihat dokumentasi fullnya, tim Lakon Story itu ke sana ya, ke rumah tusuk sate. Kalian bisa langsung aja ke channel YouTube-nya Lakon Story. Ada di mana Mas? Di Lakon Story namanya. Tapi nanti yang udah tahu, misalnya tahu jalannya, lokasinya, udah simpan aja untuk kalian masing-masing. Itu dia. Jadi keep aja. Siap. Ya udah Mas. Terima kasih udah sama-sama datang lagi di Lentera Malam. Jangan kapok kalau kita broadcast di sini lagi ya. Siap. Kalau ke Malang kabar-kabar saja. Siap. Kalau ke Jakarta juga kabari. Oke, siap. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan saya dari Lakon Story. Izin pamit. Bye.